Saya dari kelompok 1. Untuk saat ini kita sedang berada di salah satu warung kopi yang ada di Jagakarsa, yaitu Warkop Rakyat. Untuk kali ini kita akan mewawancarai sebuah warung kopi dengan tema manajemen persediaan dan pengadaan bahan baku. Sebelumnya, perkenalkan saya Yanti Spikasari dan ini teman-teman saya ada mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kebetulan kita semua sedang ada tugas mata kuliah manajemen operasi dan produksi, yaitu tugasnya untuk mewawancarai. Sebelum kita lanjut ke wawancaranya, mungkin di sini boleh perkenalan terlebih dahulu dengan Mas siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Noval, rekan kerjanya Mas Redar juga di sini, rekan bisnisnya juga yang membantu mengurus-ngurus toko kopi kita di sini juga kayak gitu. Oke. Sih sedikit mengenai Warkop Rakyat ini. Oke, jadi sebenarnya kenapa kita bikin Warkop Rakyat gitu? Pertama, sebelumnya saya dan Mas Tegar kan kebetulan sering main bareng, kumpul bareng, dan kita tuh ada komunitas motor juga kayak gitu tadinya. Dan dimana kayak kita tuh selalu muter-muter terus kayak cari tempat buat ngumpul, buat bicara, buat biasanya kita touring mau kemana segala macam. Nah saya sama Mas Tegar punya ide aja sih sebenarnya. Itu juga sebenarnya karena mungkin lagi belum banyak kesibukan, jadi kita mutusin buat bikin warkop ini gitu, dengan tujuannya adalah untuk anak-anak kumpul juga. Selain itu juga bisa dilihat dari sekitar daerah sini kan juga cukup ramai ya untuk anak-anak muda juga di sini gitu. Jadi kayak kita sediain tempatnya aja yang memang dengan harganya terjangkau juga kan. Target kita kan lebih kayak buat anak sekolah masuk, semua juga masuk. Lebih ke sana sih sebenarnya. Buat perkumpulan teman-teman aja sih kayak gitu, menjalin silaturahmi paling gitu. Kalau boleh tahu nih, Warkop Rakyat ini tuh berdiri sejak kapan nih, Mas? Kalau dari berdirinya itu kita awal di tahun 2022 pertengahan ya kalau nggak salah kayak gitu. Jadi itu baru kita buka dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, dan rencananya juga kita akan terus berkembangin lagi sih kayak gitu. Ada rencana buat buka cabang lagi apa enggak? Rencananya pasti ada ya, kalau itu pasti ada. Kalau bisa kita pengen gedein lagi juga tempatnya, cabangnya juga kita banyakin lagi. Cuman itu masih kita pertimbangin lagi sih, dan kayak mungkin bisa jadi juga, bisa jadi kafe juga mungkin, nggak tahu juga nanti kita ke depan gimana, kita pasti obrolin juga sih kayak gitu. Oke. Tadi kan udah dijelasin ya, sebelumnya patroli sama Mas Tegar itu bisa diceritain nggak sih awal mulanya kenapa kenal sama Mas Tegar itu dari mana? Nah, jadi sebenarnya kenapa kita bisa buka ini dan dari kapan kita kenal, sebenarnya Tegar ini teman kecil saya kebetulan gitu. Emang dari kecil kita udah temenan bareng, ya udah lama lah ya, udah saling kenal juga. Makanya kita ada rencana ya buat ngejalin silaturahmi terus sampai nanti gitu kan, biar nggak putus dan nggak lupa juga kayak gitu. Sebenarnya lebih ke sana sih, karena kita udah saling percaya aja. Karena kan menjalin bisnis kan lebih tepatnya sama orang yang kita percaya juga kan, lebih baiknya kayak gitu sih paling. Tadi udah ada sedikit cerita ya dari Mas Noval. Nah, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan inti aja mungkin ya, Mas, membahas mengenai manajemen persediaan dan juga pengadaan bahan baku. Mengenai stok dan juga bahan seperti kopi, gula, susu, es. Nah, itu tuh gimana sih caranya menentukan jumlah pembelian di setiap harinya?
Oke, kita tuh setiap hari untuk menentukan dari stok segala macam, kita kebetulan kan juga dibantu sama aplikasi ya, karena kita juga karena sekarang udah era digital juga ya, sekarang lebih mudah juga gitu. Jadi kita udah berlangganan aplikasi juga. Jadi untuk stok barang semua itu tercatat semua di aplikasi gitu. Jadi kalau misalkan memang sekiranya buat besok kita udah mau habis segala macam, itu di aplikasi udah ketahuan. Jadi kita udah bisa prepare buat besoknya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih mudah gitu Lebih ya mudah, intinya untuk betul. mengeceknya gitu. Oke. Oh, udah jelasin ya, kalau beli stoknya itu dari aplikasi. Nah, terus itu biasanya stoknya itu kalau mau beli itu nunggu tipis dulu setiap hari atau emang mau stok aja gitu loh, walaupun belum habis bahannya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari traffic penjualan sekarang juga gitu ya, kita biasanya beli per bulan. Cuman untuk beberapa bulan ini karena yang kita jual kan makanan minuman ya gitu. Jadi kalau misalnya kita beli terlalu banyak buat full sebulan, kayaknya juga nggak bagus juga gitu stoknya, karena nggak fresh juga dan segala macam. Jadi kita pertimbangin biasanya kalau kita untuk pembelanjaan itu saat paginya sebelum kita buka, kita kan malamnya udah closingan nih ya. Sebelum closing kita cek dulu barang yang kurang apa. Jadi besok paginya kita tahu harus dibelanjain apa sebelum buka. Jadi kita kan buka nggak terlalu pagi banget ya, masih di jam 10-an atau jam 11 kayak gitu. Nah jadi kita di paginya itu ada yang bisa buat belanja dulu buat persediaan barang di hari itu juga kayak gitu, biar lebih terjaga aja sih kualitasnya dan kuantitasnya juga kan. Berarti setiap hari ya belanja? Setiap hari belanjanya, betul, setiap hari belanjanya ya, karena ya dilihat dari penjualan juga sih. Kalau memang lagi ramai banget kita bisa kayak buat seminggu langsung semacam kayak gitu sih. Kita kan ngomongin tentang jumlah stok ya Kak. Mau nanya sedikit, di warung rakyat ini untuk mempertimbangkan jumlah stok biasanya, apakah mengikuti tren penjualan sekarang, jumlah jumlah customer, atau mungkin ada yang bisa jadi bahan pertimbangan yang lainnya? Menurut Kakak gimana? Oke, kalau menurut saat ini ya, dari lihat trafiknya juga yang tadi aku bilang lagi, kita selalu menentukan kayak untuk persediaan barang itu dari penjualan dulu sih, dari kayak di satu hari sebelumnya kita lihat juga kayak penjualannya memang lagi banyak atau kayak gimana, atau kita bisa ngelihat dari trafik seminggu dulu gitu. Karena atau misalkan lagi ada momen-momen tertentu kayak contoh liburan kayak gitu, itu kan pasti lumayan tinggi lah untuk trafik kayak yang datang dan berkunjung ya, jadi bisa kita kerjain lebih banyak lagi. Cuman kalau misalkan kayak lagi memang lihat seminggu terakhir kayak kurang bagus segala macam, kita lebih ya kalau bisa misalnya kayak lebih menjaga kualitas, jadi kita nggak terlalu beli banyak. Jadi kalau misalkan ditanya lebih kayak gimana ya, kita ngelihat trafiknya juga sih. Oke, berarti kayak misalnya ada penentuan weekday, weekend, akhir bulan, awal bulan gitu, berarti jadi pertimbangan juga ya? Betul. Jadi kalau dilihat dari weekday, weekend segala macam, soal sebenarnya kayak itu kita ngelihatnya dari penjualan sih paling penting sih gitu. Saat ini ya, tapi nggak tahu kedepannya nanti gimana. Kalau mungkin besar ya mungkin kita bisa langsung sebulan lebih murah sih pasti gitu kan. Oke, itu aja. Oke, baik Kak. Jadi untuk sekarang metode pencatatan stok bahan bakunya yang proses masuk dan keluarnya gitu, apakah masih mencatat pakai manual atau sudah terintegrasi oleh aplikasi gitu? Mungkin untuk saat ini tadi aku juga sempat ngejelasin di awal ya, di pertanyaan awal. Dulu kita pernah kok Mas yang namanya nyetok buat pencatatan barang masuk, barang keluar itu pakai catatan, itu pernah gitu sebelum baru-baru buka gitu. Karena kita kan juga belum tahu ya aplikasi selalu kayak gitu, dan sekarang untuk saat ini kita masih udah mau pakai aplikasi gitu. Karena dilihat dari dampaknya, dari yang pencatatan manual kan sebenarnya plus minus ya kalau dari sekarang kayak gitu. Jadi kayak kalau kita manual mungkin ada yang kelewat segala macam, bahkan atau yang closingnya terlalu karena nggak detail segala macam, jadi besoknya tuh kita kolabakan. Yang akhirnya kita memutuskan sekarang ini kita masih menggunakan aplikasi sih, karena selain aplikasi itu kan selain dia buat stok juga bisa, dia buat penyediaan barang juga bisa, barang masuk barang keluar kan semua detail ya. Sama sekarang kan kita juga dari aplikasi itu bisa pakai buat kasir juga, aplikasi itu sih. Jadi lebih efektif pakai aplikasi ya dibanding manual ya. Betul, jauh banget efektifnya, lebih jauh pakai aplikasi sih sekarang ini kayak gitu. Untuk sebenarnya lebih karena biar lebih aman aja sih, lebih terarsip juga kan jadinya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Kakak. Mungkin untuk itu tentang stok ini, pernah nggak sih saat lagi ramai-ramainya pelanggan stok itu habis, entah kayak kopi, susu, gula atau itu
Kalau untuk kayak dailynya sih kita sebenarnya kalau habis dadak tuh nggak pernah, kecuali kalau misalkan kita lagi ada event gitu. Contoh kita lagi open house juga kayak ngadain acara live musik segala macam, itu kan kadang kita nggak bisa nentuin traffic itu bisa ramai banget yang datang segala macam. Nah itu pernah, kalau dijawab pernah atau enggak, jawabannya pernah. Cuman kita kan kebetulan juga udah supplier ya yang memang setiap hari kalau kita beli itu ke dia gitu. Jadi kita biasanya kalau emang di hari itu habis juga kita langsung kontak ke supplier sendiri sih, minta dikirim langsung di hari itu juga. Kayak gitu. Berarti cara ngatasinnya langsung menghubungi suppliernya ya? Ya karena kita pasti namanya kita bikin usaha kayak gini harus ada supplier kan. Kayak sewaktunya kayak tadi masnya bilang kayak tiba-tiba habis kayak gimana, kita penanganannya ya kayak gitu, langsung hubungin kontak suppliernya sih kayak gitu. Oh, oke. Menarik tuh terkait supplier, tadi sudah dibahas apabila stoknya mungkin habis atau butuh urgensinya, Mas punya nomor kontak supplier. Nah untuk suppliernya ini apakah supplier tetap atau memang ada opsi-opsi tertentu dalam pemilihannya? Boleh Mas dibantu? Oke, jadi kalau misalkan supplier itu kita nggak mungkin satu Mas, pasti ya. Kalau misalkan kita punya usaha kayak gini gitu, dan kita nyari pasti supplier yang memang budgetnya budget kita banget nih buat penyediaannya, barangnya segala macam. Jadi kita ada beberapa supplier yang memang kita punya atau kita pegang gitu, dengan tujuannya adalah ya tadi kita bilang kayak misalkan di supplier satu nggak bisa kirim barang langsung, kita punya opsi kedua gitu. Dengan range harga pasti yang paling kita pilih pertama adalah yang paling harganya jauh gitu kan. Baru nanti ya walaupun emang lebih mahal, yang kedua ya nggak apa-apa daripada kita nanti kehabisan stok segala macam kan. Lebih ke situ sih. Mungkin kita bisa sekarang kalau total mungkin ada 3 supplier yang emang sering kita kontak-kontak sih gitu. Jadi untuk penyediaan barangnya dalam per hari ini setiap harinya sih kita udah bisa bilang aman lah, cukup aman lah ya kayak gitu. Karena juga di lokasi kita sendiri di sini juga udah cukup banyak kok kayak gitu untuk orang-orang yang jual kopi segala macam, makanan. Jadi gampang diakses kalau emang urgent. Paling gitu. Makasih. Oke, mungkin di sini sebenarnya saya juga udah sedikit banyak juga tahu ya tentang warkop rakyat ini gimana, untuk prosesnya gimana gitu kan. Cuman di sini kan memang saya juga nggak terlibat nih dalam operasional lah gimana kan. Jadi lebih karena kan jika kita membagi tugas kan, siapa operasional, siapa yang manajemen keuangannya gitu kan, dan laporan keuangannya siapa gitu. Dan kebetulan partner saya ini dia kebagian untuk megang operasional gitu kan. Nah jadi banyaklah yang saya nggak tahu tentang operasionalnya gimana, detail-detail operasionalnya gimana gitu ya. Mungkin yang sedang saya coba mau tanyakan ke partner saya, gimana gitu kalau ada supplier yang agak telat itu untuk mengasihkan barang gitu. Kalau misal kita ada butuh barang tapi ternyata supplier itu barangnya tidak tersedia, itu seperti apa Mas kalau di operasional lagi? Oke, siap Bapak Tegar, ini izin. Jadi sebenarnya kan kayak tadi kita udah bilang Pak ya, Bapak juga sebenarnya udah tahu sendiri gitu. Kita ada 3 supplier, bahkan bisa lebih gitu ya. Cuman kalau misalkan memang dari supplier-supplier kita nggak bisa, dan kita ini kan lokasinya cukup strategis ya kebetulan. Dekat dari tempat-tempat yang penjualan makanan, kopi-kopian segala macam itu sangat dekat gitu. Jadi biasanya kalau misalkan memang mereka semua nggak bisa, biasanya kita nyuruh, kita minta tolong sama yang lagi standby buat jaga, langsung beli dulu sih kayak gitu. Lebih karena ya gampang diaksesnya, kebetulan lokasi kita juga nggak terlalu yang mendalam-dalam banget kan, jadi kayak aman aja sih. Makanya kenapa kalau mungkin kalau supplier semuanya nggak bisa, mendadak banget urgent walaupun lebih mahal, pastinya itu pertimbangannya Mas Tegar juga. Jadi ya paling kita beli langsung aja daripada kita nggak ada buat customer kan, jadi kayak lebih ke langsung. Oke, berarti SOP kita tetap jalan ya untuk kita punya backup supplier gitu ya. Jadi minimal kita emang SOP kita tuh 3 supplier minimal ya. Dan itu tetap berjalan di operasional. Oke, terima kasih. Warkop rakyat ini dari cerita Mas sebelumnya ya, menurut kita yang mendengar ya, teman-teman semua juga mungkin mendengar tadi ya, warkop rakyat ini walaupun mungkin baru dari 2022, tapi ya dengan cerita Mas yang dari awal, mulai dari pencatatan stok udah bisa ngikutin teknologi sekarang ya, jadi udah mengikuti perkembangan, berinovasi juga. Jadi sebagai ini ya, buat motivasi juga buat teman-teman semua, buat kita yang ada di sini. Jadi mungkin nanti ke depannya kita akan lanjut, mungkin kalau ada dari teman-teman yang ingin buka usaha, atau mungkin saya sendiri nih ya, kalau misalnya nanti suatu saat dapat rezeki
ya kan, ada kepengen buka usaha, mungkin bisa sharing-sharing lagi ya. Betul, Oke. boleh banget. Pokoknya harus sih, anak muda harus ada gebrakannya lah. Ya harus ada gebrakannya. Udah tahun 2026 ya nggak sih teman-teman ya? Tuh. Ya. Oke. Ya teman-teman, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang membahas mengenai manajemen persediaan dan juga pengadaan bahan baku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk teman-teman semuanya. Selamat menonton dan menyaksikan video wawancara kita. Bahkan mungkin nanti bisa jadi motivasi teman-teman juga di sini buat membuka usaha juga, mulai dari warkop ataupun kafe gitu. Setelah mendengar cerita-cerita dari Mas Naufal tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya saya Noval, rekan kerjanya dari Bentar, rekamannya tadi gua hapus. Kata hari ini. Dan kayak gitu lah. Mana beli tiket? Langsung aja nggak apa-apa, bisa dikat kan? Oke, gue mulai ya. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan saya Yanti dan ini rekan-rekan semua profesional dari Universitas Malang. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan kita sedang ada tugas mata kuliah, yaitu manajemen operasi dan produksi dengan Microsoft. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu saya dengan siapa? Sebelumnya saya Noval. Di ini aja di bawah aja. Rekan kerja. Ya, berarti warkop rakyat ini memang udah terstruktur, terus dia juga udah bisa ngikutin inovasi ya Kak ya, mulai dari tadi pencatatan stok yang begitu, yang menurut kita memang udah mengikuti tren sekarang. Nah, sebelumnya terima kasih juga loh Kak. Gue lupa lagi. Oh, juga tersedia setiap harinya. Ali, lu yang ngambil yang keduanya berarti lu yang ngambil. Wah, hai, kita wawancara di sini dan warkopnya itu kita wawancaranya di belakang teman-teman karena warkopnya itu tuh sangat amat ramai sekali. Jadi kita di sini wawancaranya di belakang. Nih, untuk teman-teman semua di sini yang mau tahu, aku tunjukin jalannya. Sini ya. Agak gelap sih guys, maaf ya. Coba sebentar. Sorry. Nah, hai. Hai. Agak repot ya. Ada tim. Hai. Nah, halo. Hai.